Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Podcast obrolan seputar kesehatan di Pokariko, podcast Rumah Sakit Siti Khadijah. Di episode keempat kali ini, Farida akan membahas tentang isu dan informasi kesehatan terkini. Pada hari ini Farida akan membahas tentang disabilitas sebagaimana yang kita ketahui pada hari Jumat 3 Desember 2021 lalu diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Dan oleh karenanya hari ini kita akan membahas disabilitas dengan narasumber yang sangat luar biasa, Dr. Mirza Kusumawardani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Mari kita sapa narasumber kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Dr. Mirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Dr. Mirza hari Alhamdulillah ini? luar biasa. Terima kasih waktunya. Saya sudah diundang untuk bisa berbagi untuk hari ini ya. Iya, Dr. Mirza ini sekaligus beliau praktek kesehariannya di Rumah Sakit Siti Khadijah ya dok ya, di Poli Rehabilitasi. rehabilitasi. Oke. Pada hari ini dok kita akan membahas tentang disabilitas. Nah, apa sih dok disabilitas itu sebenarnya? Oke, orang awam ya mengenal disabilitas itu sebagai suatu kecacatan. Nah, jadi sebetulnya disabilitas itu adalah suatu keterbatasan di level individu akibat adanya hendaya atau impairment yang dialami sebelumnya. Jadi menurut klasifikasi dari WHO yang pertama kali dibuat di tahun 1980, jadi WHO ini mengklasifikasi adanya impairment, disabilitas dan disability dan handicap. Jadi kalau menurut klasifikasi tersebut, yang namanya impairment itu adalah suatu kerusakan atau gangguan pada level fungsi atau fungsi organ pada tubuh seseorang. Jadi di level organnya gitu. Jadi bisa dibilang itu disease-nya gitu ya, atau mungkin injury-nya terjadi di bagian apa dan apa gitu. Nah, untuk disabilitas sendiri ini adalah merupakan keterbatasan yang disebabkan akibat adanya impairment tersebut gitu ya, di level individu tersebut. Jadi akibat adanya impairment, seseorang tidak mampu melakukan fungsinya sebagai manusia sebagaimana mestinya. Itu adalah disability. Kemudian, nah, disability ini akan juga jika berada pada level sosial atau lingkungan, nah ini dikatakan merupakan handicap. Jadi akibat adanya impairment yang terjadi, kemudian menyebabkan seseorang tidak mampu atau disable untuk melakukan fungsinya sebagai manusia, dan juga menghambat dirinya untuk berpartisipasi dalam lingkungan sosial. Nah itu menjadi sebuah handicap gitu. Jadi disabilitas sendiri itu yaitu tadi keterbatasan seseorang melakukan suatu fungsi atau tugas pada level individu untuk sebagaimana mestinya seorang manusia itu seharusnya bisa apa sih. Nah gitu. Oke, jadi kalau ada keterbatasan itu disebut disabilitas gitu Iya ya dok ya. betul. Nah, disabilitas sendiri itu bisa terjadi karena apa ya dok ya? Nah, disabilitas itu seperti yang tadi sudah saya sedikit singgung, itu karena adanya gangguan fungsi pada organ tertentu di tubuh manusia tersebut gitu ya. Jadi misalnya sebagai contoh simpel, seseorang mengalami nyeri lutut gitu ya, atau mungkin usia yang sudah masuk usia yang uh, di atas 40 tahun sudah mulai ada proses degeneratif, mungkin kemudian sudah mulai mengalami OA. Ya mungkin teman-teman di sini atau pendengar udah tahu yang namanya OA itu apa karena sering ya, atau pengapuran di lutut ya, sehingga
eh, terjadi kerusakan pada sendinya, pada cartilage-nya. Nah, sehingga menyebabkan seseorang tersebut mengalami nyeri lutut sehingga dia tidak mampu berjalan eh, secara fungsional karena ada nyerinya. Mungkin dia jalannya pincang-pincang. Yang seharusnya kalau orang normal cara berjalannya tidak tidak menahan nyeri. Nah, itu berarti dia tidak mampu berjalan secara normal sebagaimana mestinya seseorang itu gait normalnya seperti apa. Nah, Oke, itu berarti termasuk tidak ini disable. ya dok ya, maksudnya tidak mengganggu aktivitas. Artinya kalau jalan normal bisa, terus lari bisa. Nah kalau misalkan nggak bisa lari itu artinya eh, Disable. disable Iya, gitu ya. ya disabilitas. Jadi orang tersebut mungkin mengalami disabilitas karena terjadi sesuatu pada bagian tubuhnya dia. Iya, Gitu. tidak sama dengan orang yang pada umumnya atau normalnya seperti Betul, apa gitu betul. ya dok Ya. ya. Nah kemudian dok, apakah ada faktor yang mempengaruhi disabilitas ini bisa terjadi dok? Faktornya ya eh, kalau misalnya disabilitas ini terjadi, kalau misalnya ada faktor risiko terhadap suatu penyakit tertentu, nah ya, yang menyebabkan kerusakan di organ tertentu, Oke. nah itu yang bisa menjadi juga risiko untuk terjadinya disabilitas gitu. Jadi misalnya pemain sepak bola, nah Mm-mm. itu risiko untuk terjadi proses degeneratif pada sendi lutut menjadi lebih cepat dibandingkan yang bukan atlet sepak bola. Nah, jadi dia mungkin akan mengalami disabilitas lebih cepat gitu. Jadi banyak hal yang menjadi faktor risiko untuk terjadi disabilitas. Jadi ketika ada faktor risiko terhadap suatu penyakit tertentu, nah penyakit tertentu tersebut jika sampai membuat seseorang individu tersebut mengalami penurunan fungsinya Mm-mm. secara manusia sebagaimana mestinya, nah itu merupakan faktor risiko juga untuk terjadinya disabilitas itu. Oke, berarti salah satu faktor risikonya itu karena ada penyakit itu ya dok Iya ya. betul. Nah, kalau misalkan keturunan atau genetik dok, apakah itu menjadi salah satu faktor juga disabilitas terjadi? Ya, bisa karena banyak sekali penyakit-penyakit yang dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik. Hmm, Nah, ketika uh, faktor tersebut menimbulkan gangguan sehingga menimbulkan suatu penyakit pada orang tersebut, nah sehingga kondisi sakitnya itu menyebabkan dia tidak mampu melakukan aktivitas tertentu. Nah, tentunya penyakit-penyakit yang dengan adanya faktor keturunan atau genetik, ya itu juga bisa menyebabkan disabilitas. contohnya apa ya dok? Contohnya faktor genetik Down syndrome, ya. Nah, Oh ya, Down syndrome. ya eh itu juga bisa menjadikan seseorang eh, mengalami keterlambatan tumbuh kembang. Nah, jadi misalnya pada saat dia mulai perkembangannya pada saat dia baru lahir, kemudian milestone-nya delay. Nah, itu kan juga dia disable untuk tumbuh menjadi seorang anak yang uh, sebagaimana mestinya ya gitu ya. Mungkin waktunya dia sudah bisa Jalan. tengkurap ya, waktunya bisa duduk berjalan. Nah, pada kondisi tersebut pasien yang mengalami Down syndrome masih belum bisa, uh, tidak sesuai untuk perkembangannya gitu. Dok, berarti kan genetik bisa menjadi salah satu penyebab faktor ya, kemudian penyakit. Nah, kalau misalkan ada kecelakaan nih dok, misalkan dia kecelakaan parah, kemudian eh, dia bisa sembuh, maksudnya artinya sembuh, hidup artinya hidup, tapi tidak bisa kembali ke aktivitas seperti sedia kala, artinya dia mungkin hidupnya di kursi roda atau gimana. Nah, itu termasuk disabilitas juga nggak dok Iya, kalau itu kecelakaan? betul. Jadi itu juga termasuk salah satu penyebab disabilitas yang cukup tinggi ya, karena angka kecelakaan di Indonesia juga cukup tinggi ya. Nah, kalau misalnya ketika pada proses penyembuhannya tidak eh,
tidak sempurna Tidak ya, menjadi jadi tidak sempurna ya tidak menjadi sempurna sehingga ada fungsi-fungsi tertentu yang terhambat atau tidak dapat dilakukan karena adanya perbedaan kondisi antara sebelum terjadinya sakit dan setelah sakit atau kecelakaan tersebut gitu ya. Jadi misalnya ada fraktur atau patah tulang, kemudian dilakukan operasi, kemudian pada perjalanannya proses penyembuhan tulangnya tersebut tidak seperti normalnya, jadi ada deformitas, jadi sehingga menyebabkan atau mungkin pada patah tulang kaki panjang tungkainya menjadi tidak sama, jadi sehingga dia ada gangguan saat berjalan, bisa karena jadi timpang jalannya ya, atau dia harus kecelakaan tersebut juga menyebabkan kerusakan sarafnya sehingga ototnya menjadi lumpuh atau lemah sehingga dia kalau berjalan harus menggunakan alat bantu jalan. Nah, ini juga merupakan suatu kondisi yang disable. Berarti disabilitas ini faktornya itu banyak sekali ya Iya, dokter ya. betul. Kemudian dokter, kalau misalkan mohon maaf nih, kalau disabilitas itu perbedaannya dengan kecacatan itu apa ya dok ya? Oke, sebetulnya uh, disable dengan cacat itu, kalau cacat itu adalah suatu kondisi di mana kondisi tersebut tidak sempurna ya, sehingga menyebabkan uh, value atau uh, itu tidak 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 menjadi sesuai dengan standarnya gitu ya. Jadi cacat itu sebetulnya sama dengan disable, hanya disable ini karena penggunaan kata cacat itu sebenarnya sekarang sudah mulai dikurangi. Jadi lebih menggunakan kata-kata difabel kalau di Indonesia ya. Jadi Lebih misalnya halus ya dok ya lebih halus. Jadi difabel ini adalah orang yang mengalami gangguan fungsi tersebut ya, baik fisik maupun mental. Itu difabel. Nah, kemudian ada yang namanya penyandang cacat. Sebetulnya difabel dan penyandang cacat ini adalah suatu istilah yang artinya sama kurang lebih gitu. Jadi sekarang penyandang cacat ini lebih banyak kita melakukan menggunakan term difabel dibandingkan penyandang cacat. Jadi sebetulnya cacat dengan disabilitas itu sama gitu. sama ya dok Iya. ya. Berarti nggak ada bedanya, cuman mungkin penggunaannya itu lebih sopan atau enak didengar Iya. gitu ya dok ya. Iya. Oke, dok, kemudian bagaimana deteksi awal adanya disabilitas? Apakah bisa dideteksi lebih awal sehingga mengurangi angka disabilitasnya itu atau gimana gitu? Jadi untuk deteksi awal itu seperti yang saya sebutkan tadi, kan kita tahu dulu nih penyebabnya seseorang tidak dapat melakukan disabilitas itu kan karena adanya suatu gangguan fungsi pada organ tertentu ya, atau adanya kerusakan pada organ tertentu yang menyebabkan orang tersebut tidak mampu melakukan fungsinya sebagai manusia. Nah, jadi ketika seseorang tersebut mengalami suatu gangguan yang dia merasa tidak normal pada tubuhnya, nah itu bisa jadi itu merupakan tanda terjadinya impairment pada organ tersebut atau organ tertentu pada bagian tubuhnya, sehingga harus segera dilakukan mungkin konsultasi ke dokter ya, kemudian akan digali penyebabnya apa, sehingga jika memang itu treatable, tentunya tidak sampai menyebabkan seseorang tuh terjadi disabilitas gitu ya. Jadi wah, saya sudah ada kok, saya sakit nih di lutut saya gitu, kenapa ya gitu. Nah, itu biasanya perlu dikonsultasikan, misalnya terlalu mengkhawatirkan sampai menyebabkan dia tidak bisa berjalan seperti biasanya gitu ya. Jadi perlu dikonsultasikan, kenapa sih lutut saya ini sakit gitu, karena bila mana dibiarkan bisa jadi itu menjadi suatu kondisi yang kronik
ya, sehingga eh, akan menyebabkan disabilitas yang lebih berat lagi gitu. Oke, dok, kalau misalkan disabilitasnya ada nggak dok disabilitas yang didapatkan sejak dia lahir? Artinya kalau nyeri lutut atau kecelakaan itu kan didapatkan Ya, pada saat sudah dewasa lah ya, istilahnya seperti itu ya dok. Kalau betul. misalkan didapatkan sejak lahir gitu ada Nah, nggak? ada ya, contohnya kayak bibir sumbing, mohon maaf, Oke. bibir sumbing, atau kemungkinan lahir dengan eh, kelainan bawaan. Ya, jadi misalnya pasien-pasien yang lahir dengan kelainan jantung atau kelainan visus atau buta sejak lahir atau gangguan pendengaran, ya itu bisa didapatkan mungkin ketika di dalam kandungan di mana perkembangan organnya tidak sempurna sehingga pada saat dia lahir sudah mengalami uh, impairment gitu. Jadi ketika lahir sudah impairment sehingga dia tidak mampu mm, melihat atau mendengar gitu, atau mengalami keterlambatan perkembangan, pertumbuhan seperti itu. Oke. Kalau misalkan sudah didapatkan sejak lahir itu dok, apakah ada treatment atau pengobatannya gitu? Oh iya, tentu saja. eh Treatmentnya, eh, maka dari itu kenapa kami sebagai dokter rehab ya. Jadi kalau misalnya mungkin dokter spesialis lain itu adalah mengobati disease-nya, penyakitnya, tapi kalau kami dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu membantu meningkatkan atau optimalisasi fungsinya dengan apa yang dia miliki gitu ya. Jadi kita meningkatkan atau improve uh, fungsinya dia dengan segala keterbatasan yang ada. Kalau bisa uh, kita mencegah terjadinya disabilitas yang lebih berat gitu ya. Kalau bisa kita cegah disabilitasnya jika memang sudah terjadi impairmentnya dan uh, mengalami disabilitas, maka kita tingkatkan fungsinya dengan uh, kondisi yang ada. Dan kita cegah untuk terjadinya disabilitas yang lebih berat lagi akibat dari kondisinya tersebut. Misalnya pasien anak dengan cerebral palsy. Kalau misalnya orang tuanya mau biarkan saja di atas tempat tidur karena anak saya nggak bisa tengkurap terlentang ke umur 1 tahun masih belum bisa angkat kepala misalnya. Nah itu menjadi pilihan apakah akan uh, membawa anaknya untuk treatment atau konsultasi atau ya sudah dibiarkan. Tapi biasanya kalau di usia awal masih bayi, mungkin masih awal-awal ada keterlambatan, biasanya orang tua sudah mengkonsultasikan. Tetapi ada juga orang tua yang ketika sudah dewasa anaknya belum terlalu dewasa, cuman Sudah karena besar memang gitu ya ya dok? karena ini kan suatu kondisi yang long term ya gitu. Nah, mungkin ada kelelahan dari caregivernya gitu. Jadi itu menjadi sebuah tantangan juga sebetulnya untuk caregiver ini gitu. Jadi mau mau uh, mau meneruskan terapinya atau mau terus merawat dengan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin dengan keterbatasan yang ada atau ya just leave it gitu atau ya udahlah biarin aja gitu. Pasrah gitu ya Pasrah dok? terus anaknya juga di tempat tidur aja. Nah, itu akan menjadi berbeda nanti apa outcome-nya pada pasien. Gitu. Dengan Jadi yang di treatment ataupun yang iya enggak gitu betul. ya dok? Tentunya seperti itu karena memang dengan keterbatasan uh, ada chance di mana untuk meningkatkan fungsinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi bukan goalnya memang bukan menjadi normal ya gitu, tetapi kita optimalkan fungsinya gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien pasti selalu saya tanya uh, inginnya apa gitu. Dan kalau misalnya memang pasien ini tergantung oleh caregiver
tentunya yang ditanya adalah caregivernya gitu. Jadi inginnya keluarga ini apa gitu, atau mungkin karena kita harus menyamakan persepsi dulu ya antara betul. pasien, Betul, kemudian betul. caregiver, kemudian dan yang pemberi pelayanan. Jadi seperti dokter rehab dan timnya, tim rehabilitasi, ini kita harus tentukan goalnya gitu. Jadi supaya keluarga atau caregiver ini juga tidak over ekspektasi, atau pasien tidak over ekspektasi, atau underestimasi gitu ya. Jadi contohnya misalnya ada anak yang sebetulnya dia memang ada keterlambatan, atau mungkin dia orang tuanya biasanya berharap anaknya ini bisa seperti normal gitu ya. Nah, tetapi kita harus coba pendekatan supaya orang tua ini tidak terlalu over ekspektasi terhadap anaknya, karena biasanya nanti jadinya stres sendiri, kemudian Beban ya dok ya beban, kemudian mungkin juga bisa denial, atau mungkin anaknya jadi sering dimarahin gitu ya. Jadi atau dipaksa untuk melakukan ini itu yang sebetulnya memang tidak sesuai dengan kapasitasnya dia gitu. Atau pasien-pasien yang biasanya berharap, nah biasanya tuh pasien stroke misalnya, ada kondisi di mana untuk kembalinya fungsi itu tidak bisa sempurna 100%, betul ya, tidak bisa sempurna 100%. Tapi pasien-pasien yang belum paham dengan kondisi penyakitnya biasanya over ekspektasi. Jadi berharap penyakit saya ini segera selesai, kemudian bisa sembuh seperti sebelumnya gitu ya. Nah, itu termasuk over ekspektasi. Atau keluarga yang over ekspektasi, atau caregivernya gitu. Atau mungkin underestimasi sih, merasa bahwa mungkin nggak akan sembuh, iya tidak akan menyerah duluan sembuh, gitu ya dok. betul, sudah menyerah duluan. Nah, ini yang kita harus samakan persepsinya. Dan kami sebagai pemberi pelayanan juga perlu menanyakan goalnya seperti apa. Oke, luar biasa menarik sekali ya dok pembahasannya. Kemudian dok, bagaimana sih eh, perawatan penyandang disabilitas di Rumah Sakit Siti Hadijah? Apakah ada eh, perlakuan khusus atau gimana gitu dok? Kalau perlakuan khusus, sebetulnya uh, pasien-pasien yang orang yang datang ke rumah sakit itu bisa jadi semuanya mengalami disabilitas ya, tetapi kan tidak dinilai satu persatu, hanya memang yang mengeluhkan, biasanya yang mengeluhkan ke dokternya, kok saya kalau jalan ngos-ngosan, nah itu disabilitas, terkadang dikonsul ke kami. Kemudian kok saya tangannya lemas ya gitu, nah itu yang dikonsul. Tentunya kita memberikan treatment atau pelayanan sesuai. Tapi kalau perlakuan khusus, mungkin kalau di rumah sakit ini untuk saat ini ya, pada pasien-pasien yang geriatri, karena ada kayak untuk waktu tunggu khusus, ruang tunggu khusus gitu ya. Kemudian dari sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh rumah sakit sebetulnya juga sudah memikirkan ya, pasti setiap rumah sakit, untuk pasien-pasien yang mungkin harus dengan kursi roda gitu. Jadi disediakan RAM gitu. Nah, itu suatu bentuk bukan perlakuan khusus, tapi memang Dukungan akses khusus atau dukungan yang untuk pasien yang memiliki disabilitas. disabilitas. Ya, sehingga dia bisa tetap berpartisipasi tadi, yang hambatan di lingkungan sekitar dari disabilitasnya itu, sehingga dia menjadi handicap gitu ya. Jadi disediakan lift. Nah, itu kan juga untuk pasien yang mungkin
nggak bisa naik tangga, jadi bisa Betul. menggunakan lift. Nah, itu juga Untuk merupakan mempermudah fasilitas, akses. betul. Ya. Ya. Luar biasa sekali dokter, tidak terasa waktu sudah berjalan. Obrolan Ya. kita sangat menarik sekali sahabat sehat. Ya, demikian obrolan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Dokter Mirza atas waktu dan ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Semoga bisa bermanfaat terutama untuk sahabat sehat yang ada di rumah. Saya Farida pamit undur diri. Semoga obrolan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk sahabat sehat ya. Nantikan terus obrolan kita di Orkes, obrolan seputar kesehatan di Pokariko, Rumah Sakit Siti Hodijah, podcast Rumah Sakit Siti Hodijah Panjang, dengan tentunya dengan materi yang menarik dan pembicara yang luar biasa. Saya Farida Ilma pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.